Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa, dan hari ini hati saya berbunga-bunga. Alhamdulillah. Begini Pak, saya di sini ada tugas untuk menyampaikan beberapa pertanyaan tentang pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah. Nah, terutama tentang keputusan dilema etika. Mungkin Bapak pernah mengalaminya gitu ya Pak ya. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih. Kalau sebelum jadi guru penggerak gitu ya, saya kan nggak tahu tuh apa itu dilema etika atau bujukan moral. Tapi untuk kasus-kasusnya tahu ada hal-hal yang sesuatu yang bertentangan ya. Jadi setelah jadi belajar di guru moral, ternyata ada perbedaan antara tadi ya dilema etika dan bujukan moral. Jadi kalau hal-hal yang tadi yang menjadi masalah ini bertentangan antara nilai di satu pihak benar, di satu pihak salah, begitu, apalagi melanggar sampai melanggar hukum pidana misalnya, maka saya itu katakan namanya bujukan moral. Tapi kalau unik nih dilema etika ini, dua-duanya sama benar gitu ya, benar lawan benar. Makanya disebut dilema. Makanya disebut dilema. Iya. Gitu. Sehingga sekarang sudah saya tahu bahwa kalau nanti keputusannya ataupun permasalahannya mengandung tadi nilai benar dan benar, berarti itu dilema etika. Gitu. Nah, kemudian Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar seperti apa yang Bapak katakan barusan. Jadi sama-sama mengandung nilai kebijakan. Bagaimana Bapak mengambil keputusannya gitu Pak? Yang pertama tentu saya identifikasi tadi ya permasalahannya tadi, mulai dari apa sih permasalahannya gitu ya. Kemudian biasanya saya memanggil yang terlibat gitu ya, yang kita yang bisa diajak tahu permasalahan gitu ya, bisa diajak diskusi untuk membuat keputusan ya, diantara contohnya Wakasek misalnya, atau pembina ya, para pembina gitu. Nah, yang paling penting memang di situ, setelah saya tadi belajar guru penggerak ya, saya tahu caranya, bagaimana cara mengambil keputusan gitu ya. Ada 9 langkah mengambil keputusan itu. Nah, itu yang menjadi dasar saya akhirnya gitu. Kalau dulu memang tidak seperti itu ya, tapi sekarang sudah step-stepnya saya lakukan tadi, 9 langkah mengambil keputusan gitu ya. Jadi untuk langkah-langkahnya atau prosedurnya itu yang biasa Bapak lakukan selama ini, tadi identifikasi permasalahan gitu ya Pak, pemanggilan terlibat, siapa yang kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Biasanya yang paling efektif, satu, memandang orang yang terlibat dalam permasalahan itu dianggap orang yang memang orang yang benar-benar gitu, orang yang benar gitu, tidak menganggap dia dihakimi gitu ya, tidak dia bersalah misalnya, tidak seperti itu, tapi menganggap bahwa sebenarnya orang tersebut memahami gitu ya, bahwa saya menganggap bahwa dia itu orang yang benar gitu, itu satu ya yang paling efektif. Kemudian cara gaya komunikasi gitu ya, dengan kekeluargaan gitu ya, artinya dengan
tidak dengan marah-marah ya, tapi dengan bertanya dari hati ke hati kepada pihak yang terlibat tentu ya. Kemudian tadi berdiskusi dengan rekan sejawat tadi ya, terutama dengan para Wakasek lah. Di situ biasanya yang dipertimbangkan mana yang banyak positifnya gitu ya. Oh, iya. Dua-duanya memang kalau itu positif, tapi mana yang lebih gitu ya. Jadi intinya komunikasi ya Pak ya. Komunikasi. Jadi kalau kita komunikasinya lancar dari hati ke hati, lebih enak gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Pak? Nah betul sekali ya. Kadang-kadang kita juga mengalami tantangan tertentu. Iya. Tadi yang terlibatnya siapa misalnya? Yang menjadi terlibatnya orang yang paling dekat dengan saya misalnya, walaupun ya semuanya sama, tapi kan kadang-kadang kita orang yang tidak disangka-sangka misalnya, dia melakukan itu misalnya, nah itu juga akan membuat menjadi tantangan berat begitu. Kemudian nanti dalam pengambil keputusan juga yang menjadi tantangan adalah bagaimana mengambil keputusan yang yang paling tepat dan semua yang terlibat dalam permasalahan itu bisa menerima dengan baik gitu ya. Ya kadang-kadang kan gitu, kalau keputusan satu pihak ya pasti ada pro kontra gitu ya Pak. Kontranya gitu ya, yang satu merasa lega misalnya, yang satu masih ada benar. Nah, di situ tantangannya bagaimana kita menempatkan diri bahwa semuanya bisa dibicarakan, semua masalah itu bisa dibicarakan dan pasti solusinya bisa win-win solution lah gitu, seperti itu. Jadi harus bisa mengambil keputusan tepat gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau di sini bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya tergantung dilema etikanya ya, permasalahannya apakah melibatkan orang banyak gitu ya atau hanya 1-2 ya. Biasanya kalau hanya 1-2 orang ya kita selesaikan pada saat itu gitu ya, dengan tadi memanggil para Wakasek gitu ya. Ini ada permasalahan di sekolah ya, kita tetap bicara dilema etika di sekolah. Tapi misalnya kalau implikasinya ke banyak pihak gitu, tentu kita butuh waktu juga gitu. Misalnya saya harus mengadakan rapat dengan dewan guru semua misalnya, kan itu butuh waktu. Tapi tidak lama ya. Artinya tidak terjadwalkan, segera saja proses menyelesaikan masalah itu, menyelesaikan masalah dilema etika dengan segera. Tapi kalau ada pihak-pihak tertentu yang lebih banyak, maka kita biasanya ya butuh waktu lah 1 hari misalnya untuk rapat bersama lah bagaimana memutuskan itu. Jadi kayak tergantung masalah. Itu betul. Jadi lebih fleksibel gitu ya Pak, bisa terjadwal atau tidak. Nah kemudian nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, tadi kalau berbicara seseorang kan berbicara teman kita berarti ya, teman kita yang bisa diajak bicara itu para Wakasek tentu yang menjadi nanti mereka bisa memberikan masukan, memberi pertimbangan. Kemudian dan yang paling penting lagi buat saya adalah ketika yang diberikan minta pendapatnya itu orangnya terbuka gitu, artinya orangnya tidak memihak gitu, netral gitu. Nah Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan barusan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pertama ya, pelajaran yang bisa saya ambil bahwa semua masalah ada solusinya pasti. Semua masalah ada solusi. Yang kedua, sesulit apapun ya masalah dilema etika gitu ya, kita harus membuat keputusan yang tepat. Artinya jangan ditunda-tunda ya, jangan masalah itu jangan dibiarkan saja gitu ya, dilema itu. Tapi kita harus segera membuat keputusan. Terima kasih Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak dulu CGP angkatan berapa ya Pak? Saya dulu CGP angkatan 2, CGP angkatan 2. Baik Bapak, terima kasih ya Bapak ya atas waktunya. Jadi saya semakin paham
bagaimana saya bisa menyerap pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah tentang pengambilan keputusan terutama dilema etika. Mungkin itu saja Bapak dari saya mohon maaf sudah mengganggu waktunya dan saya cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, maaf Pak. Ya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.